Halo Sobat Kompas.com, kembali lagi bersama saya Zaki, video jurnalis Kompas.com. Hari ini saya berada di salah satu SPPG yang berada di kawasan Cinere, Kota Depok. Nah, hari ini saya rencananya mau lihat secara langsung bagaimana proses memasak makan bergizi gratis bagi para siswa yang ada di sekitar kawasan Cinere. Infonya ada 5 sekolah yang menerima makan bergizi gratis dari SPPG ini, dan info yang saya dengar di lapangan bahwa banyak anak-anak yang suka dengan menu makanan yang disajikan oleh SPPG Cinere ini, karena mereka memberikan menu makanan yang berbeda setiap hari dan banyak inovasi yang diberikan. Maka dari itu, yuk ikut saya untuk muter-muter di dalam, di dapur, untuk melihat bagaimana proses memasak dan kira-kira hari ini menunya apa ya. Yuk, mari ikut saya. Sebelum masuk ke dalam, kita diminta untuk mengisi buku tamu dan mencuci tangan di luar ruangan. Kepala SPPG Cinere, Afif Maulana bilang, hal ini bertujuan supaya orang yang masuk ke area dalam tak membawa kotoran dari luar. Setelah tangan dipastikan bersih, kami diperbolehkan masuk ke dalam ruang transit yang berbatasan langsung dengan dapur. Di dalam ruang transit, kami kemudian diminta mengganti sepatu dengan sepatu khusus dan diwajibkan mengenakan masker serta penutup kepala. Afif menegaskan, SOP ini sudah berlaku sejak SPPG Cinere berdiri, bukan baru dibuat karena ada kunjungan dari teman-teman media. Sebelum mereka masuk kerja, mereka pasti membawa pakaian, sendal dari luar, dan membawa peralatan sendiri. Itu nggak boleh masuk ke dalam, langsung ke dapur. Jadi mereka harus copot semua, termasuk kalau dia pakai aksesoris kayak cincin, jam tangan, dan lain-lain, karena bisa menyebabkan membawa kontaminasi dari luar. Setelah mereka ganti pakai seragam dari lokernya masing-masing, mereka pakai APD, lalu mereka pakai apron. Pakai apron, ganti sendal, baru mereka dibolehkan untuk masuk ke dalam ruangan dapur. Ini pintu masuk bahan baku. Bahan baku sebelumnya tadi di depan itu kita ada penimbangan bahan baku. Oh, tadi ada timbangan itu. Jadi timbangan itu untuk melihat bahan baku yang tadi saya bilang, untuk quality control di awal. Jadi menimbang bahan baku sesuai dengan pesanan kita, sama mengecek kualitas dari bahan baku tersebut. Setelah bahan baku masuk ya berbahan sayur, buah, dan lain-lain itu masuk ke gudang basah. Gudang basah kita saat ini kita suhu normal itu di bawah dari 25 derajat. Kenapa? Karena kita nggak ada menyimpan bahan baku saat ini. Jadi bahan baku yang kita gunakan itu sudah dimasak tanpa harus menyimpan untuk bahan baku untuk hari esok. Dari SPPG kami nggak ada namanya membeli bahan baku sekarang untuk dipakai untuk seminggu ke depan. Kecuali memang itu bahan baku kering seperti beras, minyak, dan lain-lain. Untuk sayur, buah, protein, daging-daging, dan lain-lain itu kita nggak pernah simpan. Ada gudang kering, jadi tadi kan gudang basah. Gudang basah, ini yang kita sebut gudang kering. Ya kalau teman-teman lihat gudang basah mungkin kita nggak banyak ngecetok lah, karena kita itu H-1 untuk besok dimasak langsung fresh. Nah kalau ini kita mungkin menyimpan untuk seminggu ke depan, seperti beras, minyak atau kecap, tepung, dan telur. Ini gudang kering. Nah diwajibkan mereka itu nggak boleh langsung menyentuh dengan lantai. Jadi diharapkan tidak terkena oleh kontaminasi dari suhu-suhu dan serangga-serangga yang ada di bawah. Nah, kita langsung ke dapur ya Bang ya. Proses ke dapur. Nah, ini kebetulan ada persiapan sedikit untuk masak menu nanti siang. Saat ini ada proses persiapan untuk membuat menu siang. Ini prosesnya saat ini sedang menyiapkan sayur mayur yang diawali oleh pemotongan dari sayur tersebut.
Nanti sehabis ini dicuci bersih, baru bisa siap dimasak. Setelah tadi dimasak, itu masuk ke proses pemorsian atau packing. Packing di sini ditata berdasarkan kondimennya. Jadi yang pertama itu ada nasi. Nasi kita di awal. Nasi, terus ada susu, protein sama sayur, dan ada buahnya. Ada buahnya. Nah, tim packing akan memulai pemorsian dari awal. Dari awal itu nasinya dicetak terlebih dahulu berdasarkan gramasi umur siswa tersebut. Jadi kalau misalkan SD, SMP, SMA itu pasti berbeda. Cetakannya pun pasti berbeda. Hari ini menunya nasi putih, chicken katsu, capcay, susu, sama buah anggur. Untuk packing, teman-teman, jadi yang pertama itu perlu dipastikan itu gramasi, komposisi dari makanan tersebut. Jadi setelah matang makanan itu kita dinginkan selama 1 jam, 1 sampai 2 jam. Makanan panas itu nggak boleh langsung masuk ke ompreng untuk menghindari pemanasan yang terjadi di dalam ompreng tersebut. Jadi kalau mereka masih panas, ditutup, itu pasti nanti akan berembun. Dan itu berefek ketika nanti sampai ke sekolah, itu tidak layak untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, kita dinginkan terlebih dahulu, sebelum di packing, kita diamkan, kita wrap, supaya tidak ada hal-hal di luar makanan yang akan masuk ke dalam makanan ini. Jadi, kita diamkan 1 jam, baru mulai pemorsian. Pemorsian, nanti ada 3 orang masing-masing itu fokus terhadap menu yang ada di depannya. Contohnya ayam fokus dengan ayam, sayuran dengan sayuran, sama nasi dengan nasi. Jadi nggak ada lagi yang kekurangan nasi lah, yang kekurangan sayuran lah. Setelah makanan diikat per 5, selanjutnya masuk langsung ke mobil distribusi. Distribusi ini langsung dikirimkan ke sekolah-sekolah tujuan sasaran dari MBG Cinere. Untuk makanan nggak boleh langsung ditaruh di bawah lantai untuk menghindari kontaminasi yang ada di luar. Jadi tetap harus dikasih alas pergeseran sampai nanti naik. Setelah packing selesai dan semua food tray dimasukkan ke dalam mobil box, kini makan bergizi gratis bakal didistribusikan ke sekolah terdekat. SPPG Cinere tercatat memasak lebih dari 3.000 porsi untuk 5 sekolah, yakni 2 sekolah dasar, 2 sekolah menengah pertama, dan 2 sekolah menengah atas. Karena saya datang sebelum pendistribusian MBG, saya lalu diajak oleh Pak Afif untuk melihat secara langsung bagaimana pembagian MBG di sekolah-sekolah. Kali ini saya diajak melihat pendistribusian MBG di SMP Negeri 13 Depok. Jaraknya sekitar 2 km dari SPPG Cinere. Jadi para siswa boleh dibilang menerima MBG dalam keadaan masih fresh, karena dikirim langsung tak lama setelah makanan matang. Selama kalian dapat MBG, gimana sih perasaan kalian? Aku seneng banget sih jujur dapat MBG, karena kan dari sebelum Pak Prabowo dilantik aja tuh udah ada iming-iming dapat makan bergizi gratis nih. Nah, kita tuh selaku siswa pasti nungguin dong programnya. Kan, wah gimana nih kalau dapat MBG nanti kita dapatnya makanannya apa, menu-menunya apa aja nih kayak gitu. Terus juga pas kita tahu ternyata sekolah kita itu dapat yang lebih dulu ya dari yang lain, itu tuh kita kayak seneng banget dan pasti excited banget sih. Menunggu-nunggu gitu. Jadi kalau setiap kali datang MBG kalian gimana tuh? Kita kayak nunggu-nunggu banget dong. Apa nih lauknya hari ini, menunya nggak sabar banget Kayak rahasia-rahasiaan gitu ya. Request pengen ini kayak apa sih sebenarnya? Sempat request. Aku sempat request dimsum dan beneran ada dong dimsumnya, beneran kayak gitu. Seneng banget sih. Iya, aku juga waktu itu pernah di Instagramnya SPPG Cinere, aku juga pernah request dimsum dan beneran diturutin dong. Dan dimsumnya juga enak banget. Selain dimsum apa? Ada gyoza. Ya, gyoza, chicken katsu juga itu salah satu favorit kita juga. Best banget, enak banget sih chicken katsunya juga. Oke, selama ini yang dibagiin menurut kalian seimbang belum sih gizinya kayak dari sayur,
Clear. Oke, menurut aku sih pasti udah dong. Karena kan dari SPPG itu pasti udah dipertimbangkan gizinya. Dari gizi sayuran, buah-buahan, lauk pauk, sama susunya juga pasti udah dipertimbangkan dengan sangat baik. Apalagi untuk kita nih siswa-siswi. Dan itu juga pasti udah disesuaikan sama kebutuhan kita sebagai siswi tuh apa aja sih yang butuh, gizinya berapa persen, kayak gitu pasti udah diperhitungkan dengan baik sebelumnya.